Tuhan yang baik, Tuhan yang memandang kami, Tuhan yang menghendaki keberadaan diri kami oleh karena anugerah-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu berbicara, mengingatkan kami tentang siapa diri kami dan apa yang harus kami lakukan sebagai para pelayan-Mu Tuhan, para hamba yang sudah Engkau tebus dengan karya yang luar biasa yang Engkau sudah kerjakan buat kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar segenap diri kami, pikiran kami, hati kami, tindakan kami berlaku sesuai dengan kehendak-Mu ketika firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita selalu bersyukur ketika firman Tuhan diberitakan. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya ataupun keberadaan kita tentang seorang pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Kita akan membacanya bergantian Bapak Ibu. Kita akan melihat alur kisah yang Yesaya gambarkan tentang penglihatannya mengenai Allah. Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-13. Elai memberi judul perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca berita atau melihat kondisi zaman ini, pernahkah kita membayangkan bahwa situasinya sekarang ini sedang gak baik-baik aja sebetulnya?
Secara umum kita akan berkata memang ya semuanya kan berjalan normal begitu ya. Gak ada yang begitu spektakuler, hal buruk terjadi, pandemi sudah bisa dikatakan berakhir ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah baik-baik aja kok gitu. Kita bisa bilang begitu Bapak Ibu. Sampai kita melihat berita dan betapa banyaknya kasus kejahatan terjadi di mana-mana. Kita hidup di zaman yang penuh kejahatan. Kejahatan timbul karena pemberontakan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kita bisa melihat setiap hari berita-berita, kita bisa melihat selalu ada aja hal-hal yang jahat terjadi. Kenapa? Banyak yang terjebak di dalam pemahaman dunia yang bisa merosak moral demi kepentingan diri sendiri. Keserakahan, ketidakadilan, keegoisan, kesombongan, semua itu mewujud di dalam perilaku manusia akibat nilai-nilai atau hal-hal paham dunia yang kemudian merasuk ke dalam pikiran manusia, mewujudlah di dalam bentuk kejahatan-kejahatan tadi Bapak Ibu. Dampaknya setiap hari kita akan mendengar banyak pelaku kejahatan yang akhirnya ketahuan dan tertangkap, tetapi tidak ada habis-habisnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyadari kondisi itu, pernah gak sih kita berpikir, merenungkan sejenak, kira-kira gimana Allah kita memandang semua itu? Apa pandangan Tuhan kita terhadap semua kondisi ini? Marahkah Dia? Pedulikah Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kisah Yesaya, kita akan melihat apa sih respon Tuhan terhadap seluruh kejahatan yang manusia lakukan di tengah dunia ini. Dalam masa Yesaya, kerusakan dan kekacauan yang terjadi memang gak seperti secara langsung yang terjadi pada zaman ini di tengah bangsa-bangsa. Tetapi paling tidak ada kemiripan di dalamnya. Pemberontakan terhadap Allah kemudian menyebabkan korupsi pemerintahan, penyembahan berhala. Kemudian rakyat Yahudi merosot dari jalan Allah. Mereka melakukan tindakan keagamaan untuk seremonial belaka Bapak Ibu. Banyak yang kemudian mengabaikan hukum-hukum Allah. Mereka memilih untuk mengikuti tradisi manusia dan tidak melihat bagaimana kehendak Allah atau suatu tradisi yang Allah izinkan terjadi itu harusnya dilakukan. Dampaknya adalah ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ketidakseimbangan sosial terjadi di mana-mana. Jadi kita bisa melihat ketaatan kita kepada Allah sebagai suatu umat itu sebetulnya berdampak pada cara hidup ataupun kedamaian, kesejahteraan hidup yang bisa kita usahakan. Konteks keperdosaan orang Yehuda di masa Yesaya itu terjadi saat Yehuda mengalami kekacauan politik. Pemerintahan Raja Uzia berakhir, kemudian dia digantikan oleh raja-raja yang korup, gak mau setia pada Allah. Banyak orang Yehuda berpaling dari Allah dan kemudian melakukan dosa. Mereka melakukan penyembahan berhala, kekerasan, ketidakadilan terhadap manusia. Mereka tidak mau menaati hukum dan perintah Allah. Dan Yesaya berkata apa soal ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat di pasal 5, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Yesaya sedang menggambarkan kebobrokan yang terjadi waktu itu, sangat parah. Sebab kebenaran yang murni itu seperti sudah barang langka Bapak Ibu. Sulit sekali ditemui di sana. Apa yang menjadi kebenaran yang pahit diubah menjadi yang manis, yang menyenangkan telinga. Apa yang benar dan mendatangkan pengampunan Allah digantikan dengan nilai-nilai yang memuaskan diri mereka. Seolah mencari sesuatu yang benar itu susah sekali pada masa itu. Karena semua orang hidup dengan keinginan mereka masing-masing. Dan mereka menghalalkan segala hal yang jahat. Dan mereka menganggap itu baik Bapak Ibu. Ironinya,
Tidak ada status atau golongan apapun yang luput dari kerusakan dosa ini waktu itu. Baik dari pemimpin pemerintahan, pemuka agama, rakyat biasa, semuanya mengalami penolakan dan menikmati penolakan terhadap Allah. Mereka tidak mau lagi mendengar kebenaran Allah, dan yang mau mereka dengar adalah apa yang menyenangkan telinga mereka sendiri. Maka Tuhan mengecam seluruh kegiatan agama. Gak ada gunanya kegiatan agama kalian kalau kalian tidak menaati kehendak Tuhan secara murni. Paling tidak kita bisa memahaminya seperti itu, Bapak Ibu. Sebab mereka melakukan itu tanpa ketaatan kepada Tuhan. Pada pasal 1 kita bisa melihat murka Tuhan itu begitu jelas terhadap ibadah mereka. Mereka melakukan bentuk seremonial, keagamaan, tapi tidak mau mengasihi sesamanya. Buat apa di mata Tuhan? Pemberontakan mereka dilakukan dengan gak mau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan secara penuh. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana perintah Tuhan itu memuaskan mereka. Dan kita bisa bayangkan betapa mengerikannya bangsa yang gak mau lagi mengutamakan kasih dan keadilan. Bakal jadi apa tuh bangsa kalau gak ada lagi kasih dan keadilan di dalamnya? Tentu kejahatan dan moralitas menurun. Dan itu terjadi di seluruh penjuru. Dan kalau kita menghayati seluruh nubuatan yang disampaikan Yesaya di pasal 1 ayat 5, di situ murka Allah mencapai puncaknya. Allah muak dengan kejahatan mereka, dan tangannya hendak memberikan penghakiman buat orang yang menolak ajakan untuk tunduk padanya. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kondisi tadi begitu ya, kemudian kita bandingkan dengan kondisi zaman ini, kita teringat akan kondisi zaman ini. Terbukakah mata kita untuk melihat bahwa semua bentuk kejahatan, ketidakadilan, imoralitas mungkin sedang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini? Mungkinkah itu pun sedang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini? Melihat orang yang sebetulnya bersalah malah bisa hidup seenaknya tanpa menerima ganjaran. Melihat kecurangan yang terjadi tetapi mereka bisa hidup tentram dengan kecurangan yang mereka lakukan terus menerus masing-masing. Dan banyak hal yang lain bukan yang terjadi di hadapan kita yang menunjukkan ketidakadilan, kejahatan dan imoralitas lainnya. Buat kita yang mungkin miris menyadari semua itu, dan kita ingin berkata, saya bisa apa? Saya bisa apa? Mari kita betul-betul membuka hati kita pada perenungan ini. Bahwa sama seperti Yesaya, sebagai orang Kristen, kita pun ada untuk mengusahakan panggilan pelayanan yang sama. Kalau Yesaya dipanggil untuk zaman dan kondisi masalah seperti itu, kita pun juga Bapak Ibu, yaitu panggilan untuk menyingkapkan ketidakadilan dan menyatakan keadilan Allah. Seperti tema kita pada hari ini, kita dipanggil untuk melayani. Dan poin pelayanan kita, penekanannya pada perenungan hari ini adalah kita dipanggil untuk memberitakan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk menyiarkan itu dengan bentuk pelayanan dan peran kita masing-masing. Kita dipanggil sebagai satu kesatuan untuk menyingkapkan kejahatan dengan terang kasih Allah, menyingkapkan segala bentuk imoralitas, dan menyatakan perilaku yang sesuai etika pengikut Kristus. Kita melayani Tuhan agar kebenarannya dinyatakan, sehingga dengan berbagai cara kita menyampaikan apa yang Tuhan hendak lakukan buat dunia ini. Jadi tujuan kita melayani adalah supaya dengan peran kita, kebenaran Tuhan itu bisa dinyatakan Bapak Ibu. Dan kita pun terpanggil harusnya, seperti Yesaya terpanggil, seperti yang kita baca tadi. Pertanyaannya, mudahkah? Apakah mudah untuk kemudian memberikan diri dan berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku? Mudahkah Bapak Ibu? Kita akan cenderung mudah berkata, ini aku, utuslah dia, ketika kita mendengar semua kondisi buruk tadi. Oh, kita mungkin miris, betul. Tetapi kita akan berkata, ya ini aku, utuslah dia lebih layak Tuhan untuk melakukan semua itu.
Mari kita merenungkan diri kita. Memang kenyataan bahwa kita akan berhadapan dengan kondisi yang merasa bersalah, nggak layak, tentang kesalahan dosa diri sendiri waktu melayani. Kita akan menghadapi perasaan yang nggak layak untuk melayani Tuhan. Kita juga akan berhadapan dengan bayangan tentang apa yang harus kita lewati sebagai pelayan Tuhan. Nggak mudah jadi pelayan Tuhan. Tapi mari kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita mau menyadari apa yang harus kita lakukan sebagai para pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani, pertama kita harus dipanggil untuk bertemu dengan Allah. Sebagai para pelayan, kita harus dipanggil untuk bertemu dengan Allah. Kita harus merasakan panggilan ini terlebih dahulu. Terpanggil untuk bertemu dengan Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya merasa kita semua setuju kalau saya menyebut Anda semua sebagai para pelayan Tuhan. Saya rasa kita semua setuju dan gak ada yang komentar ataupun marah begitu ya, kalau saya sebut Bapak Ibu satu persatu sebagai pelayan Tuhan. Ada yang mungkin gak nyaman kalau saya sebut sebagai pelayan Tuhan? Saya rasa semua nyaman ya Bapak Ibu ya. Memang itulah hakikat kita. Karena pada dasarnya semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang katanya sudah lahir baru, kita harus melayani Dia. Gak boleh kita bilang kita bukan pelayan. Karena kelahiran baru kita yang kita alami di dalam perjumpaan secara rohani dengan Dia, itu harusnya mendorong kita untuk menjadi seorang hamba. Hamba yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita. Dan seorang hamba harus ngapain Bapak Ibu? Melayani. Dan kita bisa melayani dalam kapasitas kita masing-masing. Jadi sebetulnya poin pentingnya adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itulah yang mendorong kita untuk menjadi seorang hamba, memiliki hati yang melayani, perjumpaan dengan Dia Bapak Ibu. Yesaya bertemu dengan Allah di dalam penglihatannya. Dia melihat Allah itu di atas singgasana, berpakaian seperti raja. Allah duduk sebagai seorang raja, mengenakan jubah kerajaan. Dia diliputi dengan pelayanan para serafim. Dan kemudian mereka berseru, para malaikat itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini mempertegas bahwa Tuhan itu maha kudus. Dan sesuai seluruh deskripsi penglihatan Yesaya, poin ini memperjelas bahwa betapa mulianya Tuhan, betapa mulianya Dia melampaui raja-raja yang ada pada waktu itu. Maka wajar saja ketika Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Bapak Ibu, mengapa dia berkata demikian? Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Perjumpaannya dengan Allah menghasilkan satu kesadaran penuh tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Dia bukan cuma menyadari bahwa dirinya seorang hamba, tetapi dia juga menyadari bahwa dia adalah hamba yang penuh dosa, penuh kenajisan, tidak berdaya, dan sebetulnya enggak berharga Bapak Ibu. Kebinasaan yang dia maksud tadi ketika dia berkata di dalam perikop yang kita baca, dia menyatakan bahwa dia binasa karena memandang Allah. Kebinasaan yang dia maksud bukan dalam artian bahwa Allah itu seperti monster yang hendak menerkam dia, membunuh dia karena dia penuh dosa. Enggak begitu Bapak Ibu. Allah bukan seperti monster. Tapi kalau kita melihat ekspresi Yesaya tentang kenajisannya dan bangsanya, sebetulnya dia menemui kenyataan tentang siapa dirinya yang sesungguhnya di hadapan Allah. Saking dia merasa dirinya enggak layak di hadapan Allah, saking dia melihat gambar dirinya yang memang bobrok dan penuh ketidakberdayaan, sebagai manusia apa adanya, dia merasa dirinya memang sudah selayaknya dalam kondisi yang binasa. Jadi ketika Tuhan mendekat kepada kita, Dia membawa terangnya bersamanya. Di dalam terang itu kita dapat melihat kenyataan bahwa gak ada satupun yang bisa kita banggakan. Di hadapan Dia kita sesungguhnya gak berdaya. Ketidakberdayaan kita seperti yang diungkapkan oleh Yesaya, layaknya orang yang mati, orang yang binasa, tidak bisa ngapa-ngapain, gak ada lagi harganya. Begitulah gambaran diri kita Bapak Ibu di hadapan Tuhan.
Saking gak berdayanya seperti orang mati. Bisa apa? Apa yang bisa dibanggakan oleh orang yang sudah mati, Bapak Ibu? Mereka hanya bisa berserah kepada Tuhannya, bukan? Di hadapan Dia kefanaan kita terpampang jelas, kebobrokan kita tersingkap, dan seluruh perbuatan kita diungkapkan di dalam Dia, di dalam terangnya. Bapak Ibu, kalau kita gak pernah tersentuh di dalam kesadaran ini, kita akan selalu melihat keagungan diri kita dan kemudian mengabaikan keagungan Allah. Manusia gak akan pernah cukup tersentuh oleh kesadaran dan akan keadaannya yang rendah sampai dia membandingkan dirinya dengan keagungan Tuhan. Kita akan tetap memegang keagungan kita, kebanggaan kita, sampai kita memang betul-betul berjumpa dengan Tuhan dan kemudian melihat gak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah yang maha kudus dan kuasa itu. Betapa besarnya bumi ini bagi kita yang berada di dalamnya. Kalau kita melihat bumi begitu ya, luas sekali. Kita melihat di sepanjang penjuru seperti tidak ada ujungnya. Bahkan sampai ada orang yang berkata bumi datar begitu ya. Karena mereka melihat bumi begitu luas. Tetapi betapa kecilnya bumi ini sebetulnya Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang tata surya, wah gak ada apa-apanya, kecil. Betapa banyaknya kesombongan manusia akan kemampuannya, merasa dirinya besar, hebat, kecerdasannya, kesalehannya, kehebatannya. Tetapi Bapak Ibu, betapa tidak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya dirinya. Ketika dia dengan iman dia membuka Alkitab dan kemudian belajar mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, dia akan melihat dirinya sangat kecil, bahkan tidak berharga dan tidak berdaya sebetulnya. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan yang kita alami melalui perjumpaan rohani di hadapannya, kita akan menyadari siapa kita, bukan cuma sebagai hamba, tetapi sebagai hamba yang memang gak berdaya kalau kita gak betul-betul bergantung padanya. Kalau kita gak betul-betul mau menundukkan diri dan menjadi pelayan yang sejati. Pertanyaannya untuk kita, pernahkah kita betul-betul sungguh bertemu dengan Allah, mengalami kesadaran tentang siapa kita ini sesungguhnya? Pernahkah Bapak Ibu? Hanya kesadaran yang sedemikian rupa yang akan mengantarkan kita kepada pelayanan yang menyenangkan Dia. Kesadaran itu yang bisa mengantarkan kita kepada pelayanan yang menyenangkan Dia. Kenapa? Sebab dalam pelayanan kita, Dia mau kita semua sepenuhnya menjadi kesaksian tentang keagungannya. Bagaimana mungkin kita melayaninya sedemikian rupa, menyaksikan keagungannya kepada setiap orang kalau kita sendiri masih menganggap ada keagungan dalam diri kita yang perlu kita saksikan kepada orang lain. Kita akan cenderung melayani diri sendiri, bukan? Sekalipun motif diri kita mungkin berkata demi kemuliaan Tuhan. Hal itu karena ada keagungan diri yang ingin kita puaskan, ingin kita tonjolkan. Maka dalam poin ini Tuhan mau sebagai para pelayannya kita betul-betul meniadakan, menyingkirkan segala bentuk keagungan diri dan kemudian memandang keagungan Tuhan. Itulah yang kita nyatakan sebagai para pelayan, dan kita bisa melakukan itu, mengalami itu kalau kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Sebab sebagai hamba yang sudah Dia tebus, sesungguhnya hanya keagungan Dia sajalah yang kita harus nyatakan. Maka seperti kata Yesaya Bapak Ibu, carilah dan temuilah Allah selama Dia masih berkenan ditemui. Ya, saya bicara soal kesegaraan di sini. Segera bertemu dengan Allah. Sadari siapa kita, lihat diri kita, dan agungkan Dia di dalam kehidupan kita sesuai kesadaran kita tadi. Jangan tunggu apa-apa lagi. Segera berelasi dengannya dan betul-betul hayati firman-Nya. Kenal Dia di dalam saat teduh kita, di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan kita, dan di dalam segenap kegiatan rohani kita. Kenal Dia, pandang Dia, lihat Dia, dan sadari siapa kita. Betul-betul temuilah Dia.
dan lihatlah siapa diri kita di hadapannya. Lihatlah ketidakberdayaan kita, dan dia mengerti Bapak Ibu, dia mengerti itu. Dia mengerti ketidakberdayaan kita sebagai para pelayannya. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu, dia tetap memanggil kita untuk melayaninya. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah poin pertama yang perlu kita lihat sebagai orang-orang yang dipanggil Allah. Kita harus bertemu dengan dia terlebih dahulu. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus mengalami pengudusan. Sebagai orang dipanggil untuk melayani Allah, terlebih dahulu juga kita harus mengalami pengudusan. Sebagai orang dipanggil untuk melayani Allah yang kudus, tentu pengudusan dibutuhkan. Yang kita layani adalah Allah yang kudus. Maka kita pun harus kudus. Pengudusan adalah suatu proses. Proses di mana Allah membersihkan manusia dari dosa, menguduskan mereka untuk apa? Melakukan kehendak Allah yang kudus. Sedangkan pertobatan adalah suatu perubahan hati dan pikiran yang dinyatakan dalam tindakan nyata, di mana manusia meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita berkata, oh saya sudah mengalami pengudusan di dalam Tuhan, tetapi tidak ada bentuk buah pertobatan yang kita kerjakan, bisakah kita berkata bahwa kita sudah mengalami pengudusan? Pertobatan kita Bapak Ibu adalah tindakan konkret untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar telah dikuduskan oleh Tuhan dari segala kebiasaan dosa kita. Bapak Ibu, kalau kita baca perikop ini, kita bisa melihat bahwa pengudusan itu pun terjadi bagi Yesaya. Nabi Yesaya menganggap dirinya najis bibir, kemudian dikuduskan Allah sedemikian rupa seperti yang kita tadi baca, sehingga segala kesalahan dosanya dilenyapkan, dia diampuni. Pertanyaannya, apakah sebetulnya Yesaya itu pendosa berat? Wah, begitu berat, sama seperti orang-orang sebangsanya waktu itu, sehingga dia harus mengalami pengudusan itu terlebih dahulu. Kelihatannya enggak demikian juga Bapak Ibu, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Pada kenyataannya saya tercatat sebagai seorang yang jauh lebih kudus dibanding saudara sebangsanya. Sebab dia masih setia pada seluruh hukum Tuhan tanpa mentoleransi apapun. Dia masih mengusahakannya. Dan ini artinya kesalehannya serta kepeduliannya terhadap sesama masih dia pertahankan. Bisa kita lihat bahwa sebetulnya di mata Tuhan, saya sudah kudus. Tetapi mengapa dia masih harus mengalami pengudusan sedemikian rupa? Bapak Ibu, Yesaya merupakan contoh. Jawabannya adalah karena ada contoh. Contoh bagi orang Yehuda. Sebab bahkan jika salah satu dari mereka yang dianggap Tuhan kudus itu membutuhkan pengampunan dan pembersihan, apalagi mereka. Yesaya yang dilihat Tuhan kudus aja masih perlu diproses di dalam pengudusan. Apalagi mereka yang dikatakan bobrok Bapak Ibu. Mereka perlu dikuduskan oleh Allah. Mereka perlu kembali percaya kepada Tuhan dan bukan kepada dewa-dewa palsu atau kekuatan asing, serta mereka harus mengaku akan pelanggaran mereka. Mereka dapat memenuhi panggilan mula-mula mereka sebagai umat Allah hanya kalau mereka mengalami pengudusan dari Allah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Allah tahu tantangan Yesaya. Allah tahu tantangan Yesaya sebagai orang yang kudus, dan dia menghadapi orang-orang yang tidak kudus demikian rupa itu. Allah tahu tantangannya. Sehingga di dalam karya pengudusan dia menyentuh bagian tubuh yang terpenting di dalam diri seorang pemberita kebenaran, yaitu bagian bibirnya. Ini merupakan bentuk figuratif. Figuratif bahwa di dalam kesadaran Yesaya, dia diberikan otoritas untuk menyampaikan kebenaran. Sebab akan ada banyak hal yang menantang dia untuk meragukan panggilannya, yang menuduh dia gak layak, gak perlu dan gak boleh menyatakan kebenaran firman. Tetapi Allah justru meyakinkan dia di dalam suatu proses pengudusan secara rohani yang dia alami secara pribadi. Di dalam pengudusan yang saya alami tidak ada lagi perasaan bersalah. Yang awalnya dia tadi mungkin minder, tetapi di dalam proses pengudusan ini tidak ada lagi perasaan minder yang harus dia pegang untuk melayani Allah. Kesadarannya akan ketidakberhargaannya dan ketidakmampuannya itu digantikan dengan kesadaran bahwa Allah berkenan atas dia.
Sebab dia mau dengan lembut hati menyadari siapa dia dan siap menerima pengudusan itu. Itu udah lebih dari cukup buat Yesaya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita baca tadi di dalam panggilan untuk melakukan tugas itu, Yesaya sanggup berkata, "Ini aku, utuslah aku," katanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sering mendengar di dalam pelayanan pengusiran setan begitu ya. Hal yang paling sering diserang adalah status si pelayan. Status si pelayan. Si roh jahat itu bisa mengetahui pengalaman dosa yang mengikat diri si pelayan itu, Bapak Ibu. Dia tahu, Bapak Ibu. Sehingga para pelayan ini akan mulai goyah biasanya kalau memang betul-betul tidak mengalami kekuatan iman lewat pengudusan Tuhan. Dia akan mulai goyah sewaktu dia berjuang di dalam doa. Waktu si kuasa jahat ini menuduh dia, menyerang dia akan segala kejahatannya. Tapi begitulah, memang begitulah ciri khas kuasa jahat. Kuasa jahat senang begitu, sebab iblis adalah penuduh yang licik. Iblis adalah penuduh yang licik. Kita akan tergerus oleh seluruh tuduhannya kalau kita belum betul-betul berjumpa dengan Allah dan merasakan pengudusan yang berproses di dalamnya. Maka kita perlu terlebih dahulu mengalami indahnya perjumpaan dengan Allah. Balik lagi ke poin tadi Bapak Ibu. Dengan begitu kita menyadari bahwa karyanya cukup untuk menguduskan kita. Hanya di dalam perjumpaan dengannya kita bisa merasakan suatu proses pengudusan yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Sehingga dengan iman kita akan dikuatkan untuk menyadari siapa kita di mata Allah. Dan kita siap berkata seperti Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu, kita perlu betul-betul mengalami pengudusan itu di dalam hidup kita dan buktikan dalam pertobatan. Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga, dipanggil Tuhan juga berbicara tentang dipanggil untuk setia mengikuti instruksi Allah yang memanggil kita. Salah satu tantangan sebagai seorang hamba, tantangan hamba ketika melayani Dia, melayani Allah, adalah fokus. Fokus kita harus pada apa yang Tuhan instruksikan. Fokus dengan apa yang harus dikerjakan sebagai hamba, yaitu instruksi Allah. Khususnya kalau kita melihat ketika dia seorang pelayan ini melihat kondisinya, seolah pelayanan atau hal yang dikerjakan itu nggak ada hasilnya. Wah, di situ fokusnya akan buyar. Benarkah saya seorang hamba? Benarkah saya sudah betul-betul melayani? Saya mau menyerah aja. Nggak ada hasilnya kok. Tuhan nggak menyertai saya. Bapak Ibu, dalam melayani kita bisa saja melihat bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah nggak ada hasilnya. Akan tetapi justru dalam kondisi demikian, disitulah kesetiaan kita diuji. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi dalam panggilannya untuk melayani, poinnya adalah di sini Yesaya juga menerima instruksi. Ada instruksi yang diterimanya waktu dia siap. "Ini aku, utuslah aku." Kemudian Tuhan memberikan dia instruksi untuk dia kerjakan sebagai seorang pelayan. Dia harus memberitakan firman Allah tentang penghakiman. Dalam instruksinya, Allah seolah-olah ingin mengatakan begini kalau kita baca, kalau bisa saya render ulang atau saya simpulkan ulang, ya saya mungkin diberikan suatu kalimat begini ke Tuhan. "Yesaya, kamu memang akan mengajar tanpa hasil, yaitu hasil yang kelihatannya baik. Kamu memang akan mengajar tanpa hasil yang kelihatannya baik. Tapi jangan menyesali ajaranmu, karena akulah yaitu Tuhan yang memerintahkannya kepadamu. Dan jangan menyerah hanya karena itu tidak menghasilkan keuntungan. Patuhi saja aku, dan serahkan semua konsekuensi dari kerja kerasmu kepadaku." Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Karena kita bisa lihat poinnya adalah memang orang-orang dia layani itu sudah seharusnya bebal. Allah memastikan bahwa yang Yesaya harus kerjakan justru adalah mematuhi instruksi yang diperintahkan. Kalau Yesaya melihat pelayanan dengan mata jasmaninya, maka Yesaya pasti kecewa. Tapi di awal Tuhan sudah mengingatkannya, jangan kecewa karena hasil yang kelihatannya tidak baik itu.
Pada dasarnya memang tidak akan banyak yang bertobat lewat pemberitaan firman tersebut. Sebab Allah memang ingin menghukum bangsa itu. Tapi meskipun demikian, setidaknya firman Tuhan itu tetap akan membawa keselamatan bagi segelintir orang yang tidak mengeraskan hatinya. Mereka lah yang akan menjadi garis keturunan bagi Sang Tunas Daud, bagi Kristus Yesus, yaitu mereka yang tidak mengeraskan hatinya dan tersisa untuk menggenapi karya keselamatan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ini mungkin, wah, Tuhan gak adil. Kedengarannya gak adil. Seolah-olah dia gak peduli begitu ya sama orang-orang lain, bahkan dia hanya memilih segelintir kelihatannya. Tapi coba perhatikan poin di mana bahwa semua itu adalah kebebalan hati mereka. Karena kebebalan hati mereka, bukan karena kejahatan Allah. Di sini Allah tidak sedang melakukan karya jahat dan membuat mereka enggak selamat. Allah hanya perlu menyerahkan orang-orang bebal itu kepada keinginan dosa mereka masing-masing. Karena pada dasarnya mereka memenuhi hati mereka dengan dosa. Sehingga di dalam penghakiman Allah, Allah hanya perlu memberi apa yang orang bebal itu mau. Dan jatuhlah mereka ke dalam keinginan mereka masing-masing. Untuk memperjelas bagian itu, sebetulnya bagian ini pernah dikutip Tuhan Yesus Bapak Ibu dalam Injil Yohanes. Dia pernah menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi nubuatan Yesaya tersebut. Kita bisa melihat keseluruhan penjelasan dari Yohanes dalam Yohanes 12 ayat 37 sampai 42. Konteksnya waktu itu, orang Yahudi gak percaya bahwa Mesias itu adalah hamba yang menderita. Tapi justru Yohanes mengungkapkan bahwa ketidakpercayaan atau kebebalan orang Yahudi itu justru memperjelas tentang hamba yang menderita. Poinnya adalah di sini, Yesaya melihat banyak orang akan menolak Mesias, yaitu hamba yang menderita tadi. Dan penolakan terhadap Yesus oleh orang banyak itu, orang Yahudi itu merupakan penggenapan dari nubuatan Yesaya ini. Akan tetapi Bapak Ibu, penolakan-penolakan orang bebal itu tidak membuat fokus Tuhan Yesus goyah untuk melakukan instruksi Bapa. Di dalam kemanusiaannya, Tuhan sadar instruksi Bapa. Bukan untuk ngumpulin orang banyak, bukan. Bahkan Tuhan berkata, sekalipun mukjizat dan keajaiban itu dinyatakan, belum tentu mereka percaya, bahkan tentu belum mereka percaya. Sebab yang Tuhan Yesus lihat sebagai hamba, itu adalah kehormatan di hadapan Bapa, bukan di hadapan manusia. Tuhan hanya fokus, Yesus hanya fokus pada apa yang Bapa instruksikan. Kerjakanlah apa yang menjadi karya keselamatanmu. Seolah-olah Tuhan Yesus menyadari itu dan kemudian dia melakukannya apa yang Bapa instruksikan itu. Poinnya adalah tujuan Allah tidak bisa digagalkan oleh kebebalan orang jahat. Bahkan Allah bisa menggunakan hati yang keras dari para penentang Yesus untuk memenuhi rencananya. Orang jahat bukanlah halangan bagi rencana-rencananya. Dan itu seharusnya memberi kita penghiburan yang besar sebagai para pelayan Tuhan. Apapun kondisinya, kita harus mengikuti instruksi apa yang Tuhan nyatakan. Walaupun mungkin kita tergoda ataupun goyah karena hasil yang kelihatannya tidak menyenangkan hati kita. Kita mungkin mengenal Bunda Teresa Bapak Ibu. Seorang biarawati yang dikasihi oleh karena komitmennya memperjuangkan kasih buat orang-orang marginal di Kolkata, India. Ada kutipan dialog yang menarik tentang pelayanan yang bisa kita renungkan bersama. Dia berkata dalam dialognya, satu pertanyaan dilontarkan kepada dia begini, "Ibu telah melayani kaum miskin di Kolkata. Tetapi tahukah ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan?" Jawabannya, kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah ibu tidak merasa gagal? Wah, pertanyaan yang kemudian mengkritik dia begitu ya. Apakah ibu tidak merasa gagal? Bunda Teresa menjawab, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Bapak Ibu, sebagai pelayan Tuhan, apapun peran kita tidak dituntut untuk berhasil sesuai dengan standar yang manusia pikirkan. Tuhan Yesus sendiri tidak menaruh keberhasilannya kepada standar manusia, tetapi dia menaruh standar keberhasilan tentang apa
yang Allah Bapa instruksikan kepadanya, mengerjakan keselamatan sampai akhir. Kalau kita mendasari panggilan pelayanan kita kepada keberhasilan yang diukur dengan apa yang bisa dilihat manusia, kita akan rentan untuk jatuh pada kesombongan. Ataupun sebaliknya, kalau kita mendasari panggilan pelayanan kita kepada apa yang manusia pandang hebat, bisa saja kita dibuat putus asa. Karena apa? Karena kita merasa tidak bisa mencapai keberhasilan tersebut. Poinnya adalah instruksi Allah adalah agar kita selalu setia melakukan perintahnya di dalam segala bentuk pelayanan kita. Pahami instruksinya yang kemudian kita bisa renungkan lewat firman Tuhan dan lakukanlah itu di dalam segala bentuk pelayanan kita. Entah itu yang bisa dilihat manusia atau tidak. Tetapi Bapak Ibu, itu justrunya harusnya akan jauh lebih membuat kita waspada dalam menjalani panggilan kita. Allah jauh lebih bisa melihat segalanya. Dan Dia layak menilai seluruh para pelayannya. Sehingga kalau kita mendasari panggilan kita, panggilan pelayanan kita pada kesetiaan terhadap instruksi Allah, kita akan selalu mengusahakan yang terbaik. Sebab apa? Sebab sebagai hamba, kita sadar bahwa kita hidup di hadapan Allah yang Maha melihat. Jadi biarlah yang kita sukai adalah kehormatan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bapak Ibu, mari kita melayani Tuhan, memberikan diri kepada Tuhan. Karena kita berjumpa dengan Dia dan menyadari siapa kita sesungguhnya. Dan biarlah kita menikmati pengudusan di dalamnya, kemudian selalu hidup instruksi yang Dia nyatakan kepadanya. Tantangan ataupun godaan, cobaan yang kemudian bisa menggoyahkan kita, yang kemudian bisa mengalihkan fokus kita untuk mengerjakan hal yang di luar kehendak Tuhan, itu bisa aja datang. Tapi selalu setia pada instruksi Bapa, instruksi Allah kita yang sudah tercantum, tertera di dalam Alkitab. Marilah kita menjadi para pelayan yang setia menjalin relasi dengan Tuhan kita, sehingga kita bisa selalu dimampukan untuk memiliki keyakinan yang kokoh tentang identitas kita sebagai para pelayan Kristus. Walau betul di tengah zaman ini berat sekali untuk kita mengerjakan seluruh pelayanan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah lewat diri dan pelayanan kita, apapun bentuknya, kebenaran Tuhan dapat tersiarkan. Dan kita bisa melayani Dia dengan sungguh. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami mau percaya kepadamu dan biarlah hidup kami selalu ada di dalam pimpinan-Mu sebagai para pelayan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati seluruh relasi dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.